Beberapa waktu lalu, sempat heboh tentang anak indigo interdimensional, yang bernama Naomi, menyebut sosok Imam Mahdi atau Al-Mahdi, sudah dilahirkan ke bumi. Naomi mengungkapkan hal itu, dalam siaran podcast Mata Indigo bersama Alvin Adam. Menurut penglihatan Naomi, Imam Mahdi memang sudah dilahirkan ke bumi. Bermula dari ceritanya tentang kondisi Indonesia 2023 hingga 2024, yang disebut masih mengalami beragam persoalan yang berat, dan menjadi bagian yang harus dilewati bangsa ini. Menurut Naomi, hal tersebut memang menjadi permasalah di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Aku ke salah satu podcast. Jadi aku tuh ke salah satu podcast, akhirnya kita ngebahas lah, karena memang ya itu kegelisahan aku juga tentang dunia ini yang semakin semakin carut marut ya, karena menurut aku bukan hanya di Indonesia aja sih, tapi seluruh dunia pun lagi mengalami gejolak yang sama sebetulnya. Nah, dari situ keluarlah pertanyaan, apakah Imam Mahdi sudah lahir? Seperti itu kan. Ya. Tapi kita nggak tahu di mana dan nggak boleh tahu di mana. Batasannya apa sih sebetulnya untuk seorang anak indigo gitu? Di dunia ini tuh ada 7 lapis langit, kita percaya ya. Ada 7 lapis langit dan ada 7 lapis bumi gitu ya. Nah, ada part-part ini dalam hidup ini, dalam kehidupan ini yang kita nggak boleh masuk. Gitu. Contohnya adalah kematian. Yang kedua itu adalah kiamat. Itu bukan koridor Pasti kita. datang, tapi nggak ada yang tahu kapan. Itu nggak boleh tahu. Dan lahirnya orang besar. Memang, kematian, hari kiamat, dan tempat lahirnya Imam Mahdi, tidak dijelaskan secara gamblang dan pasti, di mana atau kapannya. Namun, ada beberapa petunjuk yang bisa kita gunakan, untuk menerka-nerka di mana Imam Mahdi lahir, dan kapan kelahirannya. Dalam apokaliptik Islam, panji hitam sebagai penanda kemunculan Al-Mahdi, adalah salah satu tema yang sangat sering dibicarakan. Seringnya, istilah ini digunakan oleh kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politiknya, nampaknya adalah salah satu hal yang membuat hadis tentang panji hitam menjadi begitu kontroversi. Berdirinya Daulah Bani Abbasiyah pada abad kedua Hijriah misalnya, banyak didukung dengan kampanye politik yang menggunakan hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman. Khususnya hadis tentang Al-Mahdi dan pasukan panji hitam. Narasi ini sudah digunakan Abu Muslim Al-Khurasani, jenderal pendukung Bani Abbas, yang memobilisasi bangsa Muslim Persia untuk melawan dinasti Bani Umayyah pada tahun 129 Hijriah. Kampanye berhasil, dan umat Muslim Persia berbondong-bondong menyerang Damaskus, pusat pemerintahan Bani Umayyah. Abu Muslim memerintahkan pengikutnya memakai simbol kemiliteran serba hitam, termasuk bendera dan panjinya. Ia mengklaim sebagai kelompok Al-Mahdi, yang sudah disabdakan Rasulullah. Namun, mari kita cek lagi redaksi hadisnya. Jangan-jangan, panji hitam bukan dalam arti yang sesungguhnya, melainkan hanya metafora. Salah satu hadis yang terkenal terkait panji hitam, yang diriwayatkan Ibni Abi Syaibah dan Nuaim bin Hamad dalam Al-Fitan, dan Ibnu Majah dari Abu Nuaim dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi, ketika kami berada di sisi Rasulullah, tiba-tiba datang sekumpulan anak-anak muda dari kalangan Bani Hashim. Melihat mereka, maka kedua mata Rasulullah berlinang air mata, dan wajahnya berubah. Aku pun bertanya, mengapakah kami melihat pada wajahmu, ada sesuatu yang kami tidak sukai? Beliau menjawab, kami Ahlul Bait, telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia. Kaum kerabatku akan menerima bencana, dan penyingkiran sepeninggalanku kelak, sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur, yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam. Mereka kaum yang meminta kebaikan, tetapi tidak diberikan. Maka mereka berjuang, dan memperoleh kemenangan. Lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu, tetapi mereka tidak menerimanya, hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. Siapapun di antara kamu yang sempat menemuinya, atau mencapai masanya, datangilah dan beri dia kesetiaanmu, walaupun engkau harus merangkak di atas salju. Sesungguhnya, dialah Al-Mahdi. Di masa sekarang, beberapa kalangan menganggap panji hitam yang datang dari timur yang dibawa pasukan Al-Mahdi, mengadopsi Aroyah, yaitu panji perang pada zaman Nabi Muhammad yang berwarna dasar hitam. Namun di sisi lain, sejarah mencatat, bahwa bendera kebesaran Islam pada zaman Nabi Muhammad, disebut Al-Liwa, yaitu sebuah bendera berukuran besar berwarna putih.
Bendera putih yang digunakan Nabi Muhammad tersebut, dalam pandangan penulis Fadli Bahari ada kemungkinan terkait dengan nubuat 4 penunggang kuda Nabi Yahya, atau Yohanes Pembaptis dalam kitab Wahyu. 4 penunggang kuda tersebut, adalah representasi Nabi Muhammad sebagai penunggang kuda putih, Kaisar Bizantium John I Tzimiskes sebagai penunggang kuda merah, Edward the Black Prince sebagai penunggang kuda hitam, dan sebuah institusi, bisa sebuah institusi negara, kerajaan, ataupun institusi agama, sebagai penunggang kuda berwarna pucat. Nabi Muhammad, dianalogikan sebagai penunggang kuda putih, nampaknya merujuk pada bendera putih sebagai bendera kebesarannya. Di sisi lain, ada riwayat yang menyebutkan, jika beliau memiliki kuda berwarna putih. Kaisar Bizantium John Tzimiskes, dianalogikan sebagai penunggang kuda merah, karena ia memang terkenal dengan julukan Chemushkik, yang dalam bahasa Armenia berarti buut merah. Edward the Black Prince, putra tertua Raja Edward III dari Inggris, dianalogikan sebagai penunggang kuda hitam, karena ia terkenal dengan julukan Pangeran Hitam. Penunggang kuda pucat, bukan merupakan analogi seorang tokoh, melainkan analogi sebuah institusi, bisa sebuah institusi negara, kerajaan, ataupun institusi agama. Warna pucat yang direpresentasi kuda keempat, yang disebut kuning kehijauan atau hijau kekuningan, diduga merujuk pada wabah demam kuning yang pada tahun 1690, yang menyebar di 13 koloni Inggris di benua Amerika. Hipotesis 4 penunggang kuda ini, bukan saja sesuai menurut pencocokan warna, tetapi didukung oleh temuan, bahwa jarak tahun kemunculan keempat tokoh berada dalam rentang siklus 360 tahun. Yang menarik, siklus 360 tahun kemunculan 4 penunggang kuda dalam nubuat Nabi Yahya, kemudian dilanjutkan oleh siklus 129 tahun untuk pembukaan segel 5, 6, dan 7. Penting untuk dipahami, bahwa kemunculan keempat penunggang kuda, mengiringi pembukaan segel 1, 2, 3 dan 4. Jadi, ada 7 pembukaan segel, yang merupakan representasi atau penanda dimulainya periode tertentu di masa depan, yang diwahyukan Allah kepada Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya. Ada kemungkinan, panji hitam yang disebutkan Nabi Muhammad, bisa jadi juga merupakan suatu ungkapan simbolik, seperti halnya yang kita temukan dalam nubuat 4 penunggang kuda ini. Seperti yang kita tahu, janji Allah sangat tepat dan konsisten. Ditambah lagi, Nabi Muhammad adalah penerus ajaran Nabi terdahulu, sekaligus sebagai penutup kenabian. Di masa kuno, 4 arah mata angin direpresentasi oleh 4 warna, yaitu arah utara dengan warna kuning, arah barat dengan warna putih, arah selatan dengan warna hitam, arah timur dengan warna merah. Keempat warna ini, juga merepresentasi tatanan unsur dalam konsep makrokosmos. Yaitu unsur udara sebagai lapisan terluar disimbolkan dengan warna kuning. Unsur air di lapisan kedua disimbolkan dengan warna putih. Unsur tanah di lapisan ketiga disimbolkan dengan warna hitam. Serta unsur api di lapisan inti disimbolkan dengan warna merah. Demikianlah, ketika Nabi Muhammad menggunakan warna putih sebagai warna kebesarannya, ada kemungkinan, pertimbangan itu didasari oleh pemahaman simbolis semacam ini dari nabi-nabi terdahulu. Berdasarkan pemahaman ini, warna hitam yang dimaksudkan Nabi Muhammad dalam frase panji hitam, tentulah merujuk pada arah selatan. Lalu, wilayah selatan manakah yang beliau maksudkan? Apakah merujuk ke Nusantara? Di masa lalu, Nusantara dikenal dengan beberapa sebutan, yang umumnya merujuk pada makna selatan. Salah satu sebutan tersebut, adalah Sunda. Pertimbangan Sunda kemungkinan berarti selatan, didasari adanya kata Suntas dalam bahasa Proto-Germanik, yang berarti selatan. Kata ini merupakan bentuk kuno dari kata Saut. Di sisi lain, dalam bahasa Islandia, terdapat pula kata Sun, yang berarti selat. Penyebutan benua Australia, pun tidak lepas dari makna selatan. Dari bahasa Latin Australis, yang berarti selatan. Nah, jika sebutan panji hitam kita maknai menurut perspektif warna kosmologi, maka ada kemungkinan yang dimaksud Nabi Muhammad dalam ungkapan metafora pasukan panji hitam, adalah pasukan kaum dari selatan, dan ini merujuk pada Nusantara, terutama Pulau Jawa sebagai pusat Sunda di masa kuno. Diperkuat lagi dengan dalil, bahwa dalam hadits Abu Dawud yang kualitasnya hasan, disebutkan jika Imam Mahdi berasal dari darah daging Nabi Muhammad, dari keturunan Fatimah, dan merupakan keturunan yang terbaik. Dalil ini diperkuat dengan fakta, bahwa para ahli nasab sepakat, dzurriyyah Nabi yang terekam baik, terbanyak di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Patani, Brunei, dan sekitarnya.
Sementara Buya Arazi mengatakan, zuriyah Nabi Muhammad yang terbanyak ada di Indonesia. Fakta ini pula yang mendukung hipotesis bahwa Imam Mahdi berasal dari Indonesia. Bahkan, kemungkinan Imam Mahdi telah terlahir dan sekarang sedang bergerilya di Indonesia, namun Allah masih menutupinya. Jika bumi ini sudah dipenuhi dengan ketidakadilan secara global, negara mulai goyah, maka tinggal tunggu munculnya Al-Mahdi. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Nuaim bin Hamad dalam kitab Al-Fitan, bahwa Panji Hitam itu akan muncul 72 bulan, atau 6 tahun sebelum kemunculan Al-Mahdi. Jika kita berandai-andai bahwa bendera hitam raksasa bertuliskan kalimat tauhid yang diarak pada aksi damai 212 pada Jumat 2 Desember 2016 itu adalah kemunculan Panji Hitam yang dimaksud riwayat tersebut, maka kita dapat memperkirakan bahwa 6 tahun dari peristiwa itu adalah Desember 2022 kemarin, yang merupakan waktu kemunculan Al-Mahdi. Nah, ketika Desember tahun 2022 kemarin, apakah ada kelahiran anak yang mungkin tidak seperti biasa? Atau misalnya disertai dengan mukjizat atau karomah tertentu? Jika ada, mulai di tahun 2023 ini, kita sudah harus bersiap dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan besar, yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya.